Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Hanif. Nah, kali ini kita mau bikin video tentang Brompton elektrik atau e-Brompton. Ya, kalau di luar itu ada e-Brompton resmi yang harganya lumayan mahal. Mungkin masuk sini bisa sekitar 100 jutaan kali ya. Ya nggak sih? Dan itu gue pernah coba di Valencia. Waktu gue beli aksesoris Brompton di sana, terus ada e-Brompton, boleh coba nggak? Wah, gue langsung jatuh cinta. Nah, akhirnya gue udah hampir setahun kali ya, kita ngeriset bersama Astrobike dari Jogja, dan sekarang kita punya cabang di Jakarta, dan ini hasil riset kita. Ini adalah Brompton. Ini sepeda gua by the way. Oke, ini Brompton yang sudah dielektrifikasi oleh Astrobike Jakarta dan sudah melalui berbagai riset untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sehingga kalau misalkan kalian mau melistrikkan Brompton Anda, yang pertama ini tidak akan merubah lipetan. Artinya lipetannya masih bisa sempurna seperti ini, jadi masih sama seperti Brompton aslinya. Dan yang kedua, tidak ada proses yang dibor atau baut yang dipaksa. Ini semuanya benar-benar plug and play. Jadi kalau kalian udah bosen atau mau dijual, mau dipindahin ke Brompton yang lain, ini bisa dilakukan tanpa harus merusak sasis atau bagian dari Bromptonnya gitu. Oke, kita buka ya. Pertama buka ininya dulu, ya kan? Sip. Terus kita buka ininya, ya. Nah. Oke. Terus seperti biasa, oke, ini Bromptonnya masih standar by the way. Baru kita buka sini. Lihat. Tidak ada yang berubah sama sekali. Dan ini semuanya plug and play. Tapi masangnya susah kalau kita pasang sendiri. Harus pasangnya di Astrobike Jakarta. Ini Astrobike Jakarta adanya di Palapa 9 nomor 1. Kalian cari aja di Google Maps ya. Ada Astrobike Jakarta. Terus kalau misalkan kalian males, tenang aja. Kita ada layanan antar jemput juga. Jadi kalau masih di Jabodetabek, kita bisa jemput sepeda Anda untuk dilistrikan. Nah, jadi apa aja yang berubah? Yang pertama, di depannya ini kita kasih dinamo tambahan. Dinamo ini 250 watt, tapi ini yang versi 1. Yang kita jual sekarang udah versi 2, dinamonya lebih kecil. Yang versi 1 ini tuh kita fork depannya itu agak kita lebarin dikit. Nah, yang versi keduanya forknya tidak perlu dilebarin, jadi benar-benar plug and play. Ini masih kita lebarin. Nah, terus biar rapi, ini kita kasih insulok. Nggak kita bor. Nah, karena pakai insulok, makanya kalau misalkan kita lepas, dia masih bisa rapi. Dan kedua, baterainya itu tersimpan rapi di bagian sini. Nah, kalau misalkan kalian pengen charger ya, misalkan sepedanya di bawah nih, kita mau charge-nya di atas. Nah, kan repot nih kalau kita bawa-bawa sepedanya, atau sepedanya ada di mobil kita, ya kan? Atau di depan kita mau ke ngecas di kafe gitu kan. Wah, capek nih, udah habis baterai, kita mau ngecas tapi di dalam kafe. Sepedanya taruh depan, ini kita tinggal copot saja kabel-kabelnya, ya. Di sini ada 2 buah kabel, dimana ini tinggal kita buka ya. Kita tarik ya. Oke, emang agak sedikit keras karena sambungan ini harus benar-benar bagus. Kalau misalkan dia gampang longgar itu bisa korslet, bahaya. Nah, tinggal kita angkat, kita bawa, kemudian kita cas. Jadi benar-benar mudah sekali dan praktis. Atau kalau misalkan kalian, kita lagi mau jalan-jalan, nggak perlulah pakai begini-beginiannya. Ya udah, taruh di rumah, taruh di mobil. Udah, Bromptonnya seperti biasa aja. Ini tinggal kita sangkutin ke bagian sini aja. Nah, udah aman. Udah, sepraktis itu. Dan di balik tas ini ada baterai dan controller modul. Dan tasnya ini kalian bisa pakai tas apa aja. Jadi kalau misalkan bawaannya dari Astrobike, bentuknya seperti ini. Ada mau hard case bisa, atau mau tas bawaan Brompton, kalian tinggal bawa sendiri. Nanti kita masukin baterai segala macamnya ke sini, dan untuk ngecasnya juga kita berikan semuanya di sini. Seperti ini penampakannya. Tuh. Oke. Port charger, ini on off-nya di sini. Oke, sekarang kita pasang lagi. Pemasangan juga sangat mudah, taruh aja ke sini ya. Tuh, udah jadi.
Ini tinggal kita colok di sini. Kita putar. Dan ini udah kita coba. Dia ini weatherproof, tapi bukan waterproof ya. Jadi kalau kena misalkan gerimis segala macam bisa, tapi kalau direndam tidak boleh. Ini kita nyalain ya di sini. Tek. Terus kita tutup. Nah, udah jadi seperti ini, tinggal kita kancingin lagi aja. Tapi sekali lagi, tasnya ini kita bisa pakai tas apa aja. Jadi kalau kalian punya tas yang lebih bagus, asalkan muat baterai segala macamnya, bisa langsung dibikin seperti ini. Nah, terus udah kita nyalain di sini, kita tinggal nyalain di sini ya. Nah, di sini controllernya, di mana ada informasi seperti jam di sini. Jamnya tepat lagi. Ini ada baterai, ini ada speednya, levelnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini distance-nya berapa kilometer. Terus di sini kalau kita lihat ya, ini kemarin kita nyoba, tapi akhirnya kita nggak pakai. Ini waktu kita ngeriset buat electric safety-nya ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita gas sambil kita rem, nah itu dia langsung auto cut, tapi ternyata nggak kepake. Jadi ini kita nggak pakai buat versi yang produksi massal. Jadi kalau kalian beli nanti di Astro Bike kalian udah dapat yang produksi finalnya. Terus kemudian ini untuk hand gripnya kita ganti nih, yang sebelah kiri sama kanan jadi senada, karena ini bisa diubah jadi kayak throttle. Jadi kalau misalkan kita mau jalan bisa pakai ini. Nah, jalan langsung kan? Atau kita bisa pakai pedal assist. Jadi kalau kita putar di sini, nanti dia depannya akan jalan. Tuh. Jadi kalau gue kebanyakan pakai si pedal assist ini atau si elektriknya itu pas lagi nanjak doang. Karena gue menikmati naik sepeda pas lurusan tanjakan dikit deh. Tapi karena berhubung gue ke kantor itu ada lewat flyover sama lewat underpass, mau nggak mau pas nanjaknya itu gue biasanya pakai listrik. Kalau nggak nanti keringetnya parah, udah sampai kantor baunya pengen mandi lagi. Soalnya capek juga, masa udah berangkat mandi terus sampai kantor mandi lagi gara-gara badan kita keringetan ya kan. Masa sehari mandi bisa 4 kali kayak pengantin baru. Oke, gimana rasanya? Nah, ntar kita turunin dulu. Nah, ini jadi udah kita fine tuning. Berapa lama ya mas ya? Fine tuningnya ya udah hampir 6 bulanan kali ya. Nah, pertama kita mau bikin sepeda ini jadi sehalus mungkin. Artinya ketika kita gas, dia tuh nggak ngagetin. Nih, gas tuh. Tuh. Jadi kita bisa gas dengan halus. Nih ya, saking halusnya nih ya, gue kasih contoh ya. Ini kita gas dikit. Kan ada, kalian kalau misalkan naik sepeda listrik atau semacamnya ya, kadang-kadang digas dikit dia, bet, langsung kasar gitu ya. Ini kita gas dikit aja, tuh. Halus dia. Tuh. Jadi si throttle-nya ini benar-benar bisa ngikutin kayak mobil bensin gitu kan. Jadi nggak bikin kaget. Tapi kalau mau dihentak juga bisa. Misalkan kita hentak gini. Bisa juga. Nah. Oke. Terus ketika pedal assist-nya nyala, dia juga kita kasih delay. Jadi biar nggak langsung kaget. Kadang-kadang kan kalau kita langsung gas gitu tiba-tiba langsung maju, dia kaget kan. Nah ini kita bikin jadi smooth biar aman. Sama yang kedua kita bisa taker kecepatannya sebelum kita naikin ke level yang lebih tinggi. Kayak misalkan gini, kita gas ya, kita goes nih. Nah baru nyala. Jadi sengaja kita kasih jeda sekitar 1-2 detik biar kita tuh bisa ngerasain si sepedanya maju. Set gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, berapa sih kecepatan maksimalnya? Kecepatan maksimalnya sekitar 30-an ya untuk asisnya. Sisanya kalau misalkan mau lebih kencang lagi kalian mesti ganti gear dan pakai otot. Tapi jadinya enteng karena udah ada si asisnya. Nah, untuk motornya sendiri dia pakai motor yang 250 watt. Kecil tapi sudah lebih cukup, terutama sangat membantu sekali pas lagi di tanjakan. Nah, untuk baterainya sendiri ada yang mulai dari 10 ampere hour sama 13 ampere hour, tergantung pilihan kalian. Tapi kalau untuk Brompton biasanya pakai yang 10 Ah. Kalau pakai 13 Ah, dia tasnya harus bisa lebih gede lagi karena nggak cukup sama baterainya dan pastinya lebih berat. Nah, terus kalian juga bisa beli 2 baterai. Jadi, kalau misalkan yang satu habis, tinggal ganti aja, truk, pasang lagi, langsung jalan. Itu
harganya jauh lebih murah ya dibandingkan bikin 2 sepeda. Iya, jadi kalian bisa pakai kayak gitu. Nah, harganya berapa? Ini harganya sekarang ini masih 12,5 juta rupiah. Tapi harga ini itu naik turun tergantung dari kurs dolar sama harga baterai di dunia. Ya, kita sangat bergantung. Nah, baterai yang kita pakai juga sekarang ini Astro Bike itu kan udah dari 2015 ya. Jadi dari baterai yang ada di pasaran ini kita golongin sama 3 baterai. Ada grade A, grade B, grade C. Nah, yang pertama baterai grade A atau grade yang terbaik, itu yang kita pakai di sini. Ini baterainya cukup mahal, tapi kualitasnya bagus dan kita berani garansi sampai setahun. Karena BMS-nya kita juga kita desain kalau dicas itu nggak terlalu full, tapi kalau habis dia juga masih ada spare-nya biar dia lebih tahan lama. Nah, baterai grade A ini ada 3 merek ya, LG, Samsung, sama Panasonic. Dan yang sekarang available itu mereknya Panasonic. Nah, baterai grade B itu baterai yang biasa dipakai di sepeda-sepeda listrik yang kenamaan. Misalkan Xiaomi, terus Mijia, terus yang lain-lainnya lah. Nah, yang C itu baterai yang grade-nya paling bawah. Kita nggak berani sebutin mereknya. Tapi gini, kenapa kita maunya langsung pakai baterai yang grade A? Karena gini, banyak orang yang beli sepeda listrik atau motor listrik, pakai setahun 2 tahun, baterainya habis, langsung jelek, nggak bisa dipakai. Dan itu udah banyak contohnya di sini, di servis ke kita. Gue nggak mau memberikan presiden jelek terhadap kendaraan listrik. Jadi baru pakai bentar udah habis, akhirnya ngapain pakai listrik, cepet banget rusaknya. Kita nggak mau kayak gitu, makanya kita langsung pakai baterai yang grade A sekalian. Makanya harganya agak lumayan mahal. Tapi kalau misalkan mau pakai grade B, kita nggak merekomendasikan, cuma kita tersedia, termasuk juga buat replacement kalau kalian punya skuter yang Xiaomi. Skuter Xiaomi gue juga rusak by the way, yang putih, kan gue ada 2 tuh, hitam sama putih. Yang putih itu yang paling pertama, udah rusak tuh, sekarang lagi di servis di sini, kita ganti baterai full. Nah, itu juga kita sedia. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan kalian punya masalah dengan bukan baterainya, misalkan board, sirkuit, atau segala macamnya, di sini di Astro Bike Jakarta kita juga bisa servis. Nah, itulah yang membedakan kenapa sih kok gesit harganya mahal 28 juta, sedangkan ada yang di bawah 20 juta banyak kan? Ya karena grade baterainya, dan itu rahasia dapur sebenarnya. Tapi ini kita bongkar di sini. Gogoro itu mahal loh, karena baterainya bagus. Gitu. Ya, motor listrik 50 juta ya. Ya emang harganya segitu. Ya makanya mobil listrik mahal. Hyundai Kona yang bensin itu harganya 350 jutaan. Ya kan, tapi sekarang udah nggak ada. Kona EV harganya hampir 700 juta, bahkan sekarang 720 juta. Artinya bedanya 300 juta antara mesin bensin dan mesin listrik. Luar biasa. Semahal itu emang teknologi listrik. Jadi kalau misalkan bilang, wah listrik tuh lebih murah, cuma tinggal cas baterai. Enggak juga, Pak. Nah, terus ini juga mobil Karimun ini adalah mobil yang nanti akan kita pakai buat riset. Tujuannya apa? Nanti kita bikin konversi untuk mobil-mobil klasik menjadi mobil listrik. Karena mobil klasik itu kebanyakan susah dapetin spare partnya, dan performa segala macamnya juga nggak bisa optimal. Nah, dengan adanya listrik, itu juga jadi solusi. Dan yang kedua, paling penting adalah kita mau riset ini benar-benar riset. Jadi nggak cuma sekedar, oh yaudah beli motor, beli controller, beli baterai, jadi tuh mobil listrik. Nggak. Kita mau bikin cooling sistemnya. Karena musuh terbesar baterai itu adalah panas. Nah, kalau kalian baca risetnya ya, Tesla itu di New Mexico atau negara-negara bagian selatan di Amerika itu, dia degradasi baterainya lebih cepat karena panas. Nah, kita mau bikin cooling system yang pakai AC elektrik. Jadi AC-nya itu ke dalam kabin, sama satu lagi AC-nya ke baterai. Kita kerjasama sama Rotary AC Bintaro karena dia bikin sistem AC listrik. Nanti tunggu aja, mungkin risetnya sekitar setahun, setelah itu baru kita berani jual ke pasaran. Jadi kenapa kok beli Karimun ya? Karena salah satunya pengen kita riset buat mobil listrik. Ya kita bikin harganya, kalau Hyundai Kona kan bedanya 300 juta. Kita mungkin setengahnya lah ya, tapi tergantung juga range-nya. Jadi kalian bisa pilih nanti mau yang baterai yang seperti apa, range-nya, mereknya apa. Tapi kita sediakan cooling sistemnya biar baterainya awet. Oke, lanjut kita ke dalam yuk. Intinya sepeda listrik ini rasanya enak sekali karena Brompton, tapi sepeda-sepeda lain juga bisa kalian listrikin. Yuk kita ke dalam. Nah, ini motor listrik gesit gua ada di sini. Ini setiap hari jadi motor yang dipakai sama anak-anak SPD sama anak-anak Astro. Kita pakainya ini gesit. Sama ini ada VRQ1. Ini kita dapat dikasih karena karena yang punya sakit hati karena beli baterainya mahal banget, jadi kita perbaikin. Tapi ini masih proses, belum jadi. Nah, ini yang versi hard case, tasnya kayak gini. Nah, terus di bawah ini, kalau misalkan yang paket Brompton, dapat tas,
ya kan, sama box kit segala macamnya. LCD displaynya ini pakai yang warna yang baru. Terus ini dinamonya high speed BLDC, charger, sama handle thumb buat throttle-nya, sama pedal assist sensor. Kalau beberapa merek bilangnya pedal elektrik. Oke. Nah, di sini ada Mas Slamet. Lagi apa nih, Mas? Lagi bongkar bottom bracket Brompton, Mas. Mau dipasang pedal assist. Oh, pedal assist sensornya lagi dipasang ya. Nah, ini Bromptonnya yang Black Edition sama ini nih. Peleknya depan belakang pakai JK semua ya? Iya, benar. Tahu nggak pelek ini berapa? Depan belakang 20 juta. Jadi kalau pelek kayak 20 juta itu listrik kita jadi murah ya? Iya. Rasanya. Iya. Nah, ini motor barunya kayak gini. Sama-sama 250 watt, tapi lebih kecil dan kita nggak perlu ngegedein, ngelebarin si fork depannya. Nah, ini udah kepasang jadinya kayak gini nih. Tuh, pas kan? Nah, cuma nanti kita mau bikin versi yang warnanya beda-beda. Kan ada yang pengen hitam, ada yang pengen silver. Nah, untuk sekarang yang tersedia baru silver. Nanti mungkin beberapa bulan lagi kita bikin yang versi warna hitam biar lebih matching gitu warnanya. Nah, terus ini yang gue bilang nih, untuk yang final produknya kita nggak pakai brake sensor lagi, jadi langsung sama ininya beda nih, kontrolernya dia lebih kecil sama dia udah layarnya berwarna. Nah, ini toolkitnya, terus ini ada gudang di sini, sama di situ ada koper. Jadi kalau misalkan kita pakai layanan antar jemput untuk Brompton, kita usahakan bawanya pakai koper. Biar apa? Biar nggak lecet, nggak rusak-rusak, karena sayang. Terus di sini meja, ini untuk kerja juga, terutama untuk yang masalah PCB atau semacamnya di sini. Nah, ini nih. Ini sepeda gua. Ini sepeda apa sih, Vanquish namanya ya. Ini mungkin kalau kita beli harganya sekitar 5 jutaan, tapi tergantung grade sama segala macamnya. Ini juga kita listrikin. Nah, Astro Bike itu awalnya sepedanya kayak gini-gini. Dari tahun 2015 mereka risetnya dan udah terjual berapa, Mas? Udah ratusan ya terjual ya. Nah, di sini baterainya kalau untuk yang MTB atau road bike jadi lebih rapi dan ini dia nempelnya ke apa sih namanya yang buat minuman ya. Jadi nggak ngebor, ya kan? Terus ini hubnya di belakang diganti sama yang pakai dinamo dan ada pedal sensornya di sini. Buat masangnya tuh nggak dibor-bor. Jadi nggak ada yang dirusak dari si rangkanya ini. Nah, ini yang masih versi lama, jadi dia belum bisa dilepas. Nah, untuk yang versi baru, dia tuh ada kunci di sini, bisa buat ngelepas. Jadi tinggal dicopot, tinggal dimajuin ke depan, truk bisa dicopot. Jadi kita bisa cas di dalam rumah, sepedanya di luar. Oke, terus dari tadi kan bilangnya Brompton terus. Saya mau sepeda lipat, tapi saya nggak punya Brompton, adanya sepeda lipat biasa. Ini bisa. Jadi ini sepeda Maximo Cycle. Ini kita pernah bikin videonya. Ini sepeda harganya 5 jutaan, tapi enak dan bagus. Dan ini kita udah pakai udah lama, lihat tuh, nggak ada yang berkarat. Biasanya kalau udah lama tuh, nih, pada karat. Ini bukan dari Astro Bike ya, tapi dari sepedanya ya. Terus juga ini lagi servis, ini Key Cycle. Nah, ini yang gue bilang dia pakai baterainya grade B. Ini gantinya ke baterai grade B apa grade A? Belum tahu, ini rusaknya memang di baterainya. Di baterainya ya, tapi udah dicekin. Belum, ini sih prosesnya tuh ternyata di dalam baterainya. Jadi kayaknya memang harus pengecekan langsung dalamnya. Harus dicekin lagi ya. Nah, ini baterainya ini juga kita juga periksa. Kan biasanya ada model baterai itu dia silinder tuh, kayak baterai A2 ya. Nah, itu belum tentu rusak semuanya. Kalau cuma beberapa baterai doang, kita bisa ganti sedikit aja, nggak harus semuanya. Kayak yang Xiaomi scooter itu kan baterai silinder ya. Baterai silinder. Nah, ini Brompton juga, ini udah selesai. Ini pakai model lama. Terus ini juga Brompton juga. Ini bukan. Oh, ini United 3 Volt dari Medan. Dari Medan, kirim ke sini. Nah, terus mungkin teman-teman nanya, perawatannya bagaimana gitu kan? Kalau mobil kan atau motor pakai mesin bensin kita tahu mesti ganti oli apa segala macem. Nah, kalau untuk kendaraan listrik kayak gini, untungnya ya pertama kita udah siapin sistem safety-nya. Artinya kalau misalkan baterainya overheat atau motor listriknya overheat, dia ada auto cut off-nya. Jadi dia akan mati secara otomatis, nunggu adem dulu baru nyala dan ada indikatornya di kontrolernya. Oh, susah banget ngomongnya ya. Terus dia ini tuh harus selalu berminyak, grease. Jadi dia tidak boleh kering. Kalau kering nanti dia seret bisa rusak. Nah, solusinya bagaimana? Kalau misalkan
sering dipakai, nanti kita ada remindernya. Tiap 6 bulan kita tanya, udah berapa kilometernya dipakai dan kawan-kawannya. Kalau misalkan udah tinggi, perlu diservis untuk dikasih grease. Dan ini berlaku untuk semua sepeda. Artinya bukan dari sepeda Astrobike aja. Kayak misalkan kalian beli sepeda merek apapun, kita bisa bantu untuk dilumasi lagi dengan grease. Karena itu salah satu cara untuk merawat si motor listriknya. Kalau enggak, rusak ya? Rusak ya. Banyak kan bilang, oh perawatannya apa? Nggak ada perawatan. Ternyata salah. Ternyata harus dikasih perawatan. Nah motor gesit ini juga udah di re-grease sama kita. Jadi walaupun dari ATPM-nya bilang nggak perlu ada perawatan, paling cuma baterai kayak segala macam. Ternyata pengalaman dari 2015 mengatakan lain. Ini harus pakai perawatan. Nah ini CHPT 3 punya Mas Untung. Dia mau dibikin listrik juga. Sama ini punya gue nih yang gue bilang rusak. Rusaknya gimana? Ini nyala nih. Ya kan? Terus? Udah nggak bisa. Bunyi terus, udah. Baterainya udah rusak. Karena udah kelamaan. Nah, Astrobike ini juga aslinya kan dari Jogja. Nah, kita juga ada showroom di Jogja. Tempatnya di seberang Polda ya. Polda DIY. Jadi kalau kalian pengen mampir langsung ke sana aja. Di sana lebih lengkap sih tempatnya karena emang lebih lama dibandingnya di Jakarta. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen coba experience langsung, bisa langsung sini. Silahkan dicoba sepeda-sepeda yang udah jadi. Itu Brompton gue taruh sini buat coba-coba. Tapi kalau pakai Brompton harus diliatin ya. Iya, pasti. Siap. Iya, lumayan kalau dibawa orang. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Astrobike Jakarta. Bye.